Power bank sempurna itu tidak ada? Memang setuju saya. Cuman power bank Zola Hero ini tuh bagus banget sob. Bisa ngecas cepat untuk semua protokol fast charging yang ada. Bisa dicas juga pakai semua port yang ada kayak Lightning, Type-C ataupun micro USB. Dan yang paling penting, harganya kagak mahal coy. Kenali Zola Hero lebih dekat dengan klik link reviewnya di kolom deskripsi di bawah. Halo sob, sini kan Muldi dan kantor Sobat HP sudah kedatangan ini dia smartphone yang ditunggu-tunggu di awal tahun, merupakan flagship tiap tahunnya dari Samsung, yaitu seri S. Dan kini sebelumnya ada seri S10 Plus, sekarang jadi S20 Ultra. Ini adalah varian tertinggi yang paling mahalnya. Harganya itu dijual dengan harga, saya ikut pre-order 18,5 juta, dan itu plus Samsung free AirBuds Plus. Apaan Om? Lupa Om? Galaxy Buds Plus. Nah ya. Mohon maaf ya, dari kemarin unboxing TWS mulu, buset. Banyak banget. Free Buds itu ada lagi nanti, ada lagi ya. Oke, sekarang kita fokus ke sini. Ini adalah Samsung S20 Ultra. Yap, smartphone ini tadi sudah saya bilang dijual dengan harga 18,5 juta. Cuman yang dari awal langsung jadi pertanyaan saya adalah, ini kok kenapa ya Samsung nggak kayak biasa? Karena yang sekarang nggak ada pilihan opsi, meleset. Nggak ada pilihan opsi memori internal. Sekarang memori internalnya cuman dapat yang 128 GB aja. Saya nggak tahu apakah mungkin ini sudah Samsung udah ngelihat dari beberapa pre-order sebelumnya ya, bahwa yang ramai itu yang memori internalnya paling kecil gitu. Terus dia juga masih ada slot buat micro SD sampai 1 TB, tapi mungkin Samsung memilih agar para usernya memaksimalkan itu aja. Tapi ya micro SD harga 1 TB itu nggak murah. Dan ini dia isinya. Ini ada HP-nya, terus nanti kita lihat dulu di sini ada satu kotak yang ngumpet. Kotak ini adalah kotak dia ada SIM card ejector dan panduan singkat. Nggak kelihatan. Ya ini dia panduan singkat atau quick start guide plus casing. Ini casingnya casing silikon biasa doang sih, nggak hard case ataupun apapun ya, nggak terasa mahal. Oke. Ini dia Samsung Galaxy S20 Ultra-nya. Ini adalah varian yang Cosmic Gray. Saya bilang Cosmic Gray karena ada juga sih yang warna hitamnya ya. Ini kelihatannya jadi lebih kelihatan 2 ton warna gitu, jadi kelihatan lebih fresh. Di sini langsung aja kita buka aja. Cus. Yap. Nanti kita lihat lebih jauh. Ini kita nyalakan aja terlebih dahulu. Jadi nanti kita langsung lihat bagian dalamnya dulu. Nah, sambil nunggu ini S20 Ultra LTE ya. Jadi ada varian 5G tapi nggak masuk Indonesia karena di Indonesia belum ada 5G ya. Selanjutnya, isi bagian dalamnya adalah kepala charger. Ini adalah super fast charging yang bisa ngecas sampai akhirnya Samsung ikutan untuk fast charging di sini bisa sampai 11 volt 2,2 ampere atau bahkan 5,9 volt 3 ampere sampai 24 watt, ada 15 watt ya, cukup gede lah. Akhirnya dia ikutan fast chargingan juga ya. Terus juga ada anjir kena prank. Kagak ada isinya. Nah, kalau ini adalah USB-C to C-nya karena kepala chargernya sudah pakai USB-C. Ya, sudah jadi kabel C to C. Dan terakhir ada earphone AKG. Yap. Earphone AKG dengan beberapa ear tips tambahan. Kalau dilihat sih ini mirip kayak yang versi sebelumnya, di mana ini cukup bagus earphone bawaan ya. Oke, sekarang kita akan ke HP-nya lagi. Well, kesan pertama atau impresi pertama ketika memandang smartphone ini, kita udah sempat bikin videonya sih, tapi ntar saya sampaikan lagi bahwa beda ya dari seri S sebelumnya yang tampilannya itu tampak kayak mungkin cantik. Kalau ini tuh justru malah lebih kelihatan maco. Di sini ada sedikit lubang buat kamera, terus juga
Untuk bezelnya sih cukup tipis, cuman dia tidak ada yang kayak dulu tuh kan melengkung di samping sampai memutari itu. Ini enggak, agak melengkung sedikit aja. Dan ini juga dikasih kayak lapisan anti goresnya, jadi ya udahlah ya, nggak menurut saya sih agak ganggu nih karena nggak seluruhnya gitu loh, jadi karena mungkin ada bagian melengkung sedikit, jadi nggak semua bagian. Oke. Dan di kamera di bagian belakangnya ini itu adalah yang menarik, dia tuh punya space zoom. Ini ternyata kalau ini nggak terlalu kelihatan ya, di sini ada tulisan space zoom 100 kali, jadi dia bisa nge-zoom hybrid sih antar optical sama digital sampai 100 kali gitu. Nanti kita akan lihat aja hasilnya. Untuk spesifikasinya dia pakai Exynos 990, bukannya versi Snapdragon ya, karena kalau versi Indonesia selalu yang kasih versi Exynos ya. Exynos 990 dimana it's okay, tetap kenceng. Yang salah satu yang paling kencang. Terus juga di bagian depannya ini adalah Corning Gorilla Glass 6. Bagian belakangnya juga Corning Gorilla Glass 6. Jadi depan belakang, dan ada aluminium frame mengitari. Sepertinya sobat bisa lihat ya, bahwa untuk ukuran dia itu nggak kelihatan seksi atau tipis kayak gitu ya. Dia kelihatannya ya cukup chunky, cukup tebal, karena baterai yang dimasuk di sini juga besar, yaitu 5000 mAh. Jadi cukup banyak yang Samsung masukin untuk varian yang ini. Ini tuh kayak semua spek tertinggi dimasukin aja lah gitu. Untuk kameranya ini ada 108 megapiksel, dimana itu adalah resolusi tertinggi yang ada di pasar untuk saat ini. Terus juga layar bagian depan ini adalah Dynamic AMOLED, tapi nanti saya lihat baiknya nanti saya lengkapin aja, kita bisa lihat ke bagian langsung paling awal ya. Lagi ngomongin spek kameranya, ini spek kameranya itu ada 4. Jadi ada kamera utama 108 megapiksel, terus juga ada kamera ultra wide nih bagian atas ini kayaknya, dia itu 12 megapiksel. Terus ada 3D time of flight kamera kayaknya yang ini. Dan terakhir ada kamera periscope atau kamera tele 48 megapiksel. Jadi dia itu tuh sensornya sebenarnya di sini gitu, jadi sama seperti apa yang kasih cermin gitu ya. Jadi biasa kalau misal tele kan harus punya lensa panjang ya, kayak di kamera-kamera biasa gitu, kamera SLR gitu. Kalau untuk tele, lensa tele pasti lebih panjang daripada lensa biasa. Nah, dia tuh ngakalinnya itu dengan cara bagian yang panjang itu daripada nongol keluar, ini aja udah cukup nongol. Ini cukup nongol loh. Cukup keluar loh. Dan di sini dia dipanjanginnya tuh ke samping. Jadi cara yang cukup pintar lah buat biar si bentuk si smartphone tuh gak gede-gede amat gitu. Lagi kita lihat lagi apa yang bisa kita lihat di sini. Ini ada fingerprint under display. Nanti kita akan coba. Fast charging ini 45 watt ya. Mohon maaf ya, tadi saya salah ngomong. Fast charging 45 watt. Terus juga mendingan saya install beberapa aplikasi dulu, baru nanti kita akan ngobrolin lebih panjang lagi mengenai AnTuTu benchmark dan gaming. Oke? Langsung ke bagian. Yap, ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy S20 Ultra. Bisa dilihat kalau misalnya dia ini cukup besar dimensinya, karena layar bagian depannya ini tuh 6,9 inch. Bayangin aja 6,9 inch. Dulu tablet itu ukurannya 7 inch. Ini cuma tinggal beda dikit lah. Tapi bezelnya cukup tipis. Cuman kalau misalnya sobat pegang, yang kerasa itu adalah dia tuh ya terasa maco ya. Kalau menurut saya justru malah terasa maco, agak endut, tapi it's okay masih. Kan saya endut juga. Endut sama endut tidak rasis, Pak, kalau ngomongin. Saya mulai lagi ya. Ya, layarnya ini dia itu pakai yang namanya Dynamic AMOLED, dan dia mendukung juga HDR10. Mungkin kalau di sini warna hitamnya yang kelihatannya sangat hitam, jadi khas AMOLED, jadi sobat nggak bisa. Kan saya hitam juga, Pak, nggak rasis, Pak. Jadi nggak apa-apa, yang hitam ngomongin hitam nggak apa-apa, yang gendut ngomongin gendut nggak apa-apa, nggak rasis, oke?
Nah lihat nih bezelnya jadi nggak kelihatan. Kita coba kita ganti wallpapernya sama wallpaper dengan yang warna lain. Contohnya kita lihat ada beberapa wallpaper pilihan di sini. Kita pengen cari yang warna ini. Wah, bayar lagi. Ganti yang lain deh, oh, di sini ada yang ini. Saya coba yang ini deh. Mantap, cantik. Nah, ini dia kelihatan warnanya ungunya kelihatan. Tapi memang di bagian layar Samsung tuh nggak pernah ngecewain ya. Mau dari versi berapapun selalu yang di shipment itu tuh selalu warna paling oke yang sobat bisa dapetin di pasaran. Ini detail banget tuh rasanya. Ini karena pakai resolusi 1440p dan kelebihan si Samsung Galaxy S20 Ultra ini salah satunya lagi adalah dia bisa pakai refresh rate yang lebih tinggi yaitu 120 Hz. Tapi resolusinya turun ya, jadi misalnya ada terang, ada gelap, ada pilihannya. Saya coba mode gelap ya. Oke, sudah. Kita mulai. Dan ini dia refresh rate 120 Hz. Aduh, halus bener. Sayangnya kalian nggak bisa lihat langsung karena video ini 24 frame per second. Kenapa begitu? Salahin Omir aja, silahkan geruduk sosial medianya. Omir mau 4K 120 frame per second dong gitu. Silahkan langsung. Boleh. Saya pesenin red nih. Jangan. Sudah siap. Terbagian saya yang harus beli kamera baru. Bagaimana ini? Ya pokoknya ini kelihatan banget ya. Dia sangat smooth, 120 Hz men. Waduh, ini kayaknya bakal jadi standar baru deh. Kalau udah ngelihat 120 Hz kalian akan susah untuk ngelihat 60 Hz lagi. Kayak jadi jatuhnya jadi kayak agak nge-lag begitu kalau udah ngelihat 120 Hz. Oke, lanjut lagi. Yang bisa kita lihat di sini adalah performance-nya. Performance-nya tadi saya udah atur pakai Antutu benchmark dan hasilnya adalah segini. Hasilnya itu 500.000 dimana cukup kenceng ya, kenceng. Dan dia itu pakai GPU Mali G77 MP11. Biasanya kalau GPU Mali ada MP11 itu artinya dia ada 11 core processing buat GPU. Dan kalau begitu artinya wah dipakai main game, wah enak dong. Kita cobain aja. Saya udah download Call of Duty, sudah login juga, jadi kita bisa langsung main. Kalian akan melihat betapa jagonya saya ya. Setting dulu. Kita cari grafis. Grafisnya kita cobain maksimum. Terus ininya sangat tinggi. Oh sangat tinggi bisa cuma sama sangat tinggi ya. Tapi saya pengen cobain frame rate maksimum. Wih. Tapi kalau dilihat ini kayaknya masih 60 frame per second, mungkin karena dia belum support 120 fps ya. Juga jago lah saya. Bego. Nggak kenal lagi. Damn it. Saya mengumpat secara tidak sengaja di sini. Astagfirullahaladzim. Kita akan coba. Dia mati tampaknya. Lah, minor assist jadinya. Pakai shotgun mulu. Ganti yang lain. Kita ganti yang lain. Yep. Mama. Oke. Nah, ini yang dipakai buat itu footage. Pas saya lagi jago. Ini harus dipakai buat footage. Omir mah senengnya pakai footage pas saya mau diar kabeh. Untuk kamera, oke, kita sekarang ke kamera. Ini tes untuk kamera depannya. Kamera depannya ini punya resolusi 40 megapiksel. Ini agak backlight ya, jadi hasilnya nggak begitu oke harusnya. Jadi keluarnya HDR di sini. Tapi untuk kita ke kamera belakangnya, nah di sini kamera belakangnya ini, kamera 108 megapikselnya ini tuh punya sensor yang lebih gede. Jadi dia tuh punya hasil yang seperti ini, sobat bisa lihat. Hasilnya tuh detail banget. Saya sebelumnya udah pernah nyobain. Dan ya karena sensor yang besar jadi langsung ngeblur ya di bagian belakangnya ya. Gampang banget buat dapetin bokeh.
Di belakang sini kelihatan ini Goofy, Boris itu masih in focus, Donald udah mulai hilang-hilang dikit ya. Seperti itu. Dan dia juga punya yang namanya, kita lihat 8K perekaman video tuh 8K. Ini misalnya video dia bisa ngerekam hingga resolusi 8K. Ini mungkin akan kita bahas di tempat terlain atau video lain, tapi yang jelas sobat bisa lihat ini adalah hasil sampel dari videonya, sangat smooth. Jadi dia ada optical image stabilizer, tapi kalau mau super steady-nya nyala bisa, atau super stabilnya nyala bisa lagi. Super steady-nya itu dia pakai lensa ultra wide-nya, dan dia bisa ngerekam resolusi 8K. Nah ini yang mungkin agak overkill kali ya. Ukuran video belakang bisa jadi resolusi mana nih? Resolusi Ultra HD 60 fps juga bisa lagi. Mana 8K? Penuh? Bukan. 8K ini dia di atas. 7680 kali 4320. Taram, video 8K. Tapi kalau dilihat ini malah jadi jauh lebih dekat ya. Sobat bisa lihat di sini, Om Ir akan ngasih sampelnya yang lagi saya pegang di sini. Ini adalah perekaman video 8K, merupakan perekaman yang udah lebih dari kamera yang kita pakai sekarang gitu. Kita cuma baru bisa 4K, dia sudah bisa 8K. Agak menarik sih. Saya nggak bisa komentar banyak ya, tapi ini saya goyang-goyangin dikit. Sobat bisa ngelihat hasilnya seperti apa. Kita akan simpen seluruh komentar kita nanti di video review terakhir, yang harusnya ya kita akan usahakan secepat mungkin videonya keluar. Dan ya ini dia video hasil sampel dari video 8K-nya. Dan segitu aja untuk kali ini, nggak banyak memang, ini cuma video unboxing ya. Kita akan explore lagi lebih jauh, dan jangan lupa untuk subscribe channel Sobat HP kalau sobat suka channel-channel teknologi yang kita suka juga gitu. Kita suka share hal-hal yang kita suka. Oke, gitu aja. Like, subscribe, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Mau lihat? Nih.